Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi sekalian. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari lanjutan dari materi sebelumnya, yakni potensi dan sebaran sumber daya pertambangan di Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia sangat kaya akan bahan tambang. Persebaran hasil tambang di Indonesia hampir merata ke seluruh wilayah. Hal ini dikarenakan Indonesia dilalui oleh dua rangkaian cincin api dunia yang mengakibatkan Indonesia kaya akan bahan tambang. Adapun beberapa kekayaan tambang yang bisa ditemukan di Indonesia adalah seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, pasir, besi, baja, timah, dan sebagainya. Semua kekayaan itu lalu diolah lagi menjadi material yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, sumber daya alam tersebut akan cepat habis apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab dalam pemanfaatannya. Kegiatan pertambangan merupakan proses pengolahan dan pemanfaatan bahan-bahan galian yang meliputi yang pertama, kegiatan observasi, dilanjutkan dengan eksplorasi dan eksploitasi. Berdasarkan sifat dan lokasi pendambangan dibedakan atas pendambangan terbuka dan pendambangan tertutup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, barang tambang atau bahan galian dibedakan atas 3 golongan, antara lain yang pertama, bahan tambang golongan A, yakni bahan tambang yang strategis. Yang kedua ada bahan tambang golongan B yang bersifat vital. Dan yang ketiga ada barang tambang golongan C. Oke, selanjutnya kita akan membahas barang tambang baik A dan B dan C satu persatu. Oke, yang pertama kita akan bahas barang tambang golongan A. Yang pertama ada minyak bumi. Minyak dan gas bumi merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada negara kita, sehingga negara kita memiliki banyak minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi memiliki unsur karbon dan hidrogen, yang mana disebut dengan hidrokarbon yang mudah terbakar. Minyak bumi yang beredar di pasaran merupakan minyak yang sudah diolah secara teliti sehingga memiliki warna yang lebih jernih. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaannya supaya dapat digunakan secara berkelanjutan di masa yang akan datang. Cadangan minyak bumi di Indonesia tersebar hampir seluruh pulau, yaitu ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di Sumatera, hasil minyak mentahnya diolah di tempat penggilingan minyak yang dipusatkan di Pangkalan Berandan, Dumai, Sungai Pelening, dan Pelaju. Indonesia pada 2019 memiliki cadangan sekitar 2,5 triliun barel cadangan minyak bumi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai gas bumi. Gas bumi dapat ditemukan di ladang atau tambang minyak dan tambang gas bumi. Berdasarkan lokasi penambangannya, gas bumi dibedakan atas offshore dan onshore. Apa itu offshore? Offshore adalah lokasi penambangan gas di lepas pantai. Pengeboran lepas pantai terdapat di wilayah Pidi, Aceh, lepas pantai utara Jawa Barat, Jawa Tengah, lepas pantai Riau, pantai timur Sumatera, dan Balikpapan. Yang kedua ada onshore. Onshore adalah lokasi penambang gas yang berada di darat. Gas bumi dapat dimanfaatkan untuk sumber daya yang digunakan untuk misalnya memasak, bahan bakar pembangkit tenaga listrik, bahan baku industri pupuk, dan petrokimia. Cadangan gas bumi di Indonesia termasuk pada 6 besar produsen gas bumi dunia. Indonesia pada itu memiliki cadangan gas bumi sebanyak 144,06 triliun kaki kubik. Itu merupakan cadangan gas bumi yang Indonesia miliki.
pada tahun 2019. Untuk di Indonesia sendiri, cadangannya banyak terdapat di daerah Arun, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Kepulauan Riau. Di sini dapat kita lihat persebaran cadangan minyak bumi yang ada di wilayah Indonesia. Dari gambar ini kita ketahui bahwa hampir di setiap pulau besar yang ada di Indonesia itu terdapat minyak bumi atau cadangan minyak buminya. Seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Oke, selanjutnya ada batu bara. Batu bara termasuk bahan bakar fosil. Batu bara terdiri atas unsur karbon yang mudah terbakar. Batu bara merupakan bahan bakar yang lebih murah daripada minyak bumi dan gas. Kualitas batu bara tidak terpengaruh oleh cuaca. Batu bara banyak digunakan untuk sektor industri, rumah tangga, pengganti minyak, yaitu briket. Potensi batu bara di Indonesia sangat melimpah, terutama di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, sedangkan di daerah lainnya batu bara dijumpai dalam jumlah yang lebih kecil seperti di Pulau Papua dan Sulawesi. Potensi batu bara di Indonesia diperkirakan mencapai 3 miliar ton yang tersebar di banyak daerah di Indonesia. Dan pada tahun 2019, Indonesia memiliki cadangan batu bara sebanyak 41 miliar ton. Oke, selanjutnya ada nikel. Nikel digunakan sebagai bahan paduan logam yang banyak digunakan pada berbagai industri logam. Pusat pengolahan biji nikel di Indonesia yakni di Pomala, Sulawesi Tenggara, yang dikelola oleh PT Aneka Tambang. Indonesia merupakan negara dengan cadangan biji nikel terbesar di dunia. Sekitar 32,7% cadangan nikel dunia ada di Indonesia. Cadangan nikel Indonesia terdapat di daerah Sulawesi, Maluku Utara, Pulau Ternate, Pulau Papua Barat, dan Pegunungan Silop di Papua. Negara utama tujuan ekspor nikel adalah Jepang. Oke, selanjutnya ada timah putih. Timah adalah logam berwarna putih keperakan dengan kekerasan yang rendah. Berat jenisnya mencapai 7,3 gram per senti kubik. Serta memiliki sifat konduktivitas panas dan listrik yang tinggi. Logam ini bersifat mengkilap dan mudah dibentuk. Kegunaan timah antara lain untuk bahan baku logam pelapis, solder, cenderamata, bahan pembuatan kaleng, mata peluru, dan pipa. Potensi timah di Indonesia terdapat di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep, dan Pulau Karimun. Pulau Bangka sendiri memiliki 60% dari cadangan timah Indonesia. Pusat pengolahan timah yaitu berada di Pangkal Pinang dan Muntok, Bangka. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai barang tambang golongan B. Apa-apa saja yang termasuk dalam barang tambang golongan B? Yang pertama ada emas. Emas dan perak termasuk logam mulia yang sangat disukai oleh masyarakat. Kedua logam ini selalu berasosiasi dengan tembaga, besi, dan platina. Emas banyak digunakan sebagai barang perhiasan, sebagai cenderamata, dan cadangan devisa bagi negara. Potensi endapan emas hampir terdapat di setiap pulau besar yang ada di Indonesia. Bisa kalian lihat di gambar di samping, ini merupakan persebaran daerah penghasil emas yang ada di Indonesia. Oke, barang tambang golongan B selanjutnya yakni perak.
Perak merupakan hasil sampingan dari pengolahan biji emas tembaga. Sifat perak yaitu lunak sehingga mudah dibentuk, dicetak, dan ditarik. Warnanya putih mengkilat, sukar teroksidasi, memiliki daya hantar listrik. Perak digunakan untuk perhiasan, kerajinan tangan, pelapis logam, dan mata uang, campuran logam atau alloy, dan untuk industri alat listrik. Penambangan perak di Indonesia antara lain di Banten, tepatnya di Cikoto, dan Riau di Sungai Sangihe. Oke, selanjutnya ada intan. Intan merupakan satu-satunya jenis batu permata yang hanya memiliki satu unsur, yaitu karbon. Intan terbentuk jauh di dalam bumi sekitar 95 km atau dengan suhu sekitar 1500 sampai 2000 derajat Celcius. Intan muncul ke permukaan bumi akibat proses tektonik berupa pengangkatan lapisan bumi. Di Indonesia, intan banyak terdapat pada endapan aluvial. Intan Indonesia sangat terkenal, yakni paling keras dan paling berat di dunia. Intan tersendiri di Indonesia terdapat di daerah Riau, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim. Selanjutnya ada platina. Platina memiliki ciri berwarna putih, keperakan, hingga abu-abu kehitaman, yang mana platina mudah ditempa, tidak mudah berkarat, dapat direnggangkan, dan sukar untuk dicairkan. Platina banyak digunakan untuk perhiasan, alat kedokteran, dan peralatan telekomunikasi. Di Indonesia sendiri, biji platina dapat ditemukan di daerah Riau, yakni di Bengkalis, dan Kalimantan Selatan di Martapura. Barang tambang golongan B selanjutnya yakni belerang. Belerang atau disebut juga sulfur adalah mineral yang dihasilkan oleh proses vulkanisme. Belerang banyak digunakan untuk industri seperti pupuk, kertas, cat, plastik, bahan sintetis, pengolahan minyak bumi, industri karet dan ban, industri gula pasir, industri kimia, bahan peledak, film, fotografi, industri logam, dan besi baja. Persebaran belerang di Indonesia tersebar di setiap gunung api aktif yang ada di wilayah Indonesia. Di Aceh sendiri bisa kita jumpai di Gunung Jaboy yang ada di Sabang. Oke, selanjutnya ada besi. Besi merupakan logam yang paling banyak terdapat di lapisan litosfer setelah aluminium. Besi digunakan untuk alat pertanian, industri, mesin, dan bahan bangunan. Biji besi banyak terdapat di daerah sedimentasi dan magmatik. Di Indonesia sendiri, persebarannya antara lain yakni di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Pulau Flores. Oke, selanjutnya yakni tembaga. Tembaga merupakan bahan tambang yang terbentuk dari larutan hidrotermal. Tembaga jika dikombinasikan dengan besi akan menjadi perunggu. Logam tembaga sendiri banyak digunakan dalam industri peralatan listrik. Kawat tembaga dan paduan tembaga digunakan misalnya dalam pembuatan motor listrik, generator, kabel transmisi, dan untuk instalasi listrik rumah dan industri serta kendaraan bermotor. Persebaran tembaga terdapat di Papua sebagai potensi terbesar dan terdapat juga di daerah Jawa Barat, Sultra, dan Sulsel. Oke, selanjutnya ada bauksit. Bauksit merupakan jenis mineral aluminium hidroksida. Bauksit terjadi karena proses pelapukan batuan granit.
Ciri dari bauksit yaitu sangat lunak, relatif ringan, memiliki warna putih kekuningan. Bauksit digunakan sebagai bahan utama pembuatan aluminium dan bahan dasar industri kimia. Persebaran bauksit terdapat di antaranya di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Bangka Belitung. Oke, selanjutnya kita masuk ke barang tambang golongan C. Apa saja terdapat di barang tambang golongan C? Yakni yang pertama ada pasir vulkanik. Pasir vulkanik merupakan barang tambang berupa bahan lepas yang berukuran pasir yang dihasilkan dari letusan gunung api. Persebaran pasir vulkanik terdapat di sepanjang jalur gunung api yang masih aktif. Selanjutnya ada batu andesit dan basal. Batu andesit dan basal umumnya berwarna hitam dan tahan terhadap air hujan. Batuan andesit dan basal banyak terdapat di sepanjang jalur gunung api juga. Pasir vulkanik dan batu andesit atau basal banyak digunakan untuk bahan bangunan seperti rumah atau gedung, pembangunan jalan raya. Selain itu, batu andesit dapat digunakan sebagai media karya seni pahat. Oke, selanjutnya ada kaolin. Kaolin sendiri merupakan batuan yang tersusun dari mineral lempung dengan kandungan besi yang rendah. Penyebaran kaolin sendiri di Indonesia ditemukan di Aceh, Sumatera Utara, Bangka, Belitung, Kalimantan, di daerah Jawa, Bali, NTB, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Kaolin banyak digunakan pada industri kertas, industri keramik, dan porselin, seperti juga industri karet, industri plastik, industri cat, semen, pupuk, dan bahan pemutih. Penambangan kaolin sendiri dilakukan secara terbuka atau open pit. Selanjutnya ada fosfat. Fosfat banyak ditemukan di daerah berbatu gamping atau karst. Ukuran fosfat dari mulai butiran sampai bongkahan dengan warna yang bervariasi dari mulai abu-abu, hitam, sampai putih.
Persebaran fosfat di Indonesia sangat luas karena kawasan karst di Indonesia sangat luas. Endapan fosfat antara lain dapat ditemukan di daerah Aceh, Sumut, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan daerah Papua. Selanjutnya ada gipsum. Gipsum banyak digunakan sebagai bahan tambahan semen, plester, bahan pembuatan cetakan untuk kedokteran, kapur tulis, dan industri kimia. Gipsum sendiri di Indonesia banyak ditemukan di daerah Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Oke, barang tambang golongan C lainnya yakni mangan. Mangan merupakan bahan galian hasil proses dari hidrotermal. Persebarannya terdapat di daerah Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan daerah Maluku. Mangan banyak digunakan juga dalam industri baterai. Selanjutnya ada zeolit. Zeolit banyak sekali kegunaannya. Di bidang pertanian, zeolit digunakan untuk pertumbuhan dan hasil tanaman. Di bidang perikanan, zeolit digunakan untuk mencegah racun ikan. Dan di bidang peternakan digunakan untuk bahan penambah makan ternak. Di bidang lingkungan sendiri, zeolit digunakan sebagai bahan penghilang bau, pengolah limbah radioaktif, dan penyerap logam berat. Di bidang industri, zeolit digunakan untuk penjernih minyak kelapa sawit. Di Indonesia sendiri, zeolit banyak ditemukan di daerah Jawa Barat, yakni Bogor dan Sukabumi, serta Tasikmalaya, di daerah Banten, di daerah Jawa Tengah, di daerah Yogyakarta, di daerah Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Oke, selanjutnya barang tambang golongan C yang terakhir yakni pasir kuarsa. Pasir kuarsa banyak digunakan pada industri keramik, industri cat, industri karet sebagai bahan pengeras, industri logam sebagai bahan penghilang karat, industri penjernih air sebagai bahan penyaring, industri semen, dan industri gelas atau kaca. Persebaran pasir kuarsa di Indonesia sangat luas, yang mana diantaranya di Aceh, Sumut, Sumatera Barat, Bangka, Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan daerah Papua. Oke, sekian untuk jenis-jenis barang tambang, mulai dari barang tambang golongan A, barang tambang golongan B, dan barang tambang golongan C. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui WA langsung ke kontak saya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.